Perkenalkan, nama saya Ruth Cynthia Putri Tambunan dari kelas TIP 2003 NPM 2011-0078. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang treat. Yang pertama itu adalah pengertian treat. Treat adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Treat mengandung treat ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah treat terbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan treat lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Treat juga sering disebut sebagai lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai treat tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan treat tunggal dengan proses dengan treat yang banyak adalah proses dengan treat yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, proses berat atau heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau kadang disebut treat. Terus jenis-jenis proses treat. Terdapat dua jenis treat, yaitu single treat dan multi treat. Yang pertama single treat atau heavyweight, yaitu proses yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan dengan urutan masing-masing treat atau terstruktur, dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Yang kedua itu adalah multi-treat, merupakan satu atau beberapa treat yang dijalankan secara bersamaan atau multiproses, di mana masing-masing treat tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap treat pada multi-treat menjalankan kode atau skrip program secara berurutan. Multi-treat dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan treat banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Dan ini adalah gambar dari single treat dan juga multi-treat proses. Suatu treat atau lightweight proses disingkat LWP berisi treat ID, program counter, register set, dan stack space. Suatu treat bersama treat lainnya bisa terbagi kode section, dan operating system resources. Perbedaan treat dengan proses. Treat adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya tersendiri. Treat terbagi menjadi informasi status dan sumber daya dengan treat yang lain dalam suatu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan treat terbagi alamat yang sama. Pergantian antar treat lebih cepat daripada antar proses. Lalu ada model multithreading. Dukungan treat disediakan pada tingkat user, yaitu user treats, atau tingkat kernel atau untuk kernel treats. User treats disediakan oleh kernel dan diatur tanpa dukungan kernel, sedangkan kernel treats didukung dan diatur secara langsung oleh sistem operasi. Hubungan antara user treats dan kernel treats terdiri dari tiga model relasi, yaitu yang pertama model many-to-one. Model many-to-one memetakan beberapa treat tingkatan pengguna ke sebuah treat tingkatan kernel. Pengaturan treat dilakukan dalam ruang pengguna, sehingga efisien. Hanya satu treat pengguna yang dapat mengakses treat kernel pada satu saat. Jadi, multiple treat tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Treat tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak dapat mendukung treat kernel menggunakan model many-to-one. Jadi ini adalah gambar many-to-one. Terus yang kedua adalah model one-to-one. Model one-to-one memetakan setiap treat tingkatan pengguna ke treat kernel. Ia menyediakan lebih banyak konsistensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan treat kernel. Kelemahannya model ini ialah
Setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel, karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi. Maka implementasi dari model ini jumlah thread dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one-to-one ialah Windows NT dan OS _2. Jadi ini adalah gambar model dari thread one-to-one. Terus yang ketiga adalah model many-to-many. Model ini multiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna thread. Jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurrensi atau berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Atau dalam beberapa hal, developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Model many-to-many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Dan juga ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Dan ini adalah gambar dari model many-to-many. Kemudian ada implementasi thread dan multi-thread. Thread di satu proses memakai bersama sumber daya yang dimiliki proses, yaitu ruang alamat, himpunan berkas yang dibuka, proses-proses anak, timer, sinyal-sinyal, dan sumber daya lain milik proses. Tiap thread mempunyai properti independen berikut seperti keadaan atau stage atau eksekusi thread atau running, ready, dan sebagainya. Konteks pemroses, thread dapat dipandang sebagai satu PC atau program counter tersendiri independen di satu proses, dan beberapa penyimpanan statik per thread untuk variabel-variabel lokal. Adapun thread berguna untuk yang pertama sebagai unit modularitas paralelisme, peningkatan kinerja disbanding berbasis proses, dan kegunaan multithreading pada single prosesor. Terus ada kerja foreground dan background sekaligus di satu aplikasi, penanganan asinkronus processing menjadi baik, mempercepat eksekusi program, dan yang terakhir adalah pengorganisasian program menjadi lebih baik. Yang kemudian ada cancellation, pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Target thread yang akan diberhentikan dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Terus ada deferred cancellation. Target thread memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Terus ada penanganan sinyal. Sinyal dimunculkan oleh suatu kejadian. Sinyal tersebut dikirim ke proses kemudian ditangani. Sinyal diterima secara sinkronus atau asinkronus tergantung dari sumber dan alasan kenapa peristiwa itu memberi sinyal. Contoh sinkronus, pembagian dengan 0, sinyal dikirim ke proses yang melakukan operasi tersebut. Contoh asinkronus, sinyal untuk mematikan proses dengan keyboard atau ALT plus F4 dimunculkan oleh peristiwa di luar proses yang sedang berjalan. Terus kemudian ada thread pools. Masalah multithreading, pembuatan thread terlalu banyak menurunkan performa sistem. Solusinya membuat sejumlah thread pada saat startup dan menempatkannya ke dalam pool. Ketika server menerima request, thread dipanggil. Jika selesai, thread kembali ke pool. Keuntungan lebih cepat dan membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Kemudian ada thread specific data. Thread yang dimiliki oleh suatu proses memang berbagi data tetapi setiap thread mungkin membutuhkan duplikat dari data tertentu untuk dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Data ini disebut thread specific data.
Contoh multithreading. Yang pertama, web browser. Memiliki satu thread untuk display image dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Terus ada web server, menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan lain-lain. Web server melayani klien secara bersamaan atau concurrent. Dan yang terakhir, keuntungan dan kerugian multithread. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang A, responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang B, berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang C, ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread, dan konteks switching thread akan susah mengukur perbedaan waktu antara thread dan switch. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan thread. Pada Solaris, pembuatan proses memakan waktu 30 lebih lama dibandingkan pembuatan thread, sedangkan proses konteks switch 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switching thread. Yang D, utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread sehingga secara bergantian. Tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Adapun kerugian dari multithreading adalah yang pertama, jika digunakan secara berlebihan, multithreading akan berdampak pada pemborosan resource yang dialokasikan untuk switching threads. Misalnya, jika heavy disk I/O terlibat, akan lebih cepat jika hanya memiliki satu atau dua thread yang melaksanakan tugas secara berurutan, daripada menggunakan multithread yang masing-masing mengeksekusi sebuah task pada waktu yang sama. Yang kedua, sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori yang cenderung sama, sehingga tidak ada efisiensi yang hilang atau mengacu pada latensi. Tidak akan memperoleh peningkatan bandwidth yang signifikan jika menggunakan multithreading. Yang ketiga, multithreading menghasilkan program yang lebih kompleks menggunakan multiple thread sehingga tidak akan menciptakan kerumitan, tetapi interaksi antar thread lah yang mengakibatkan kompleksitas tersebut. Yang terakhir, keempat, thread yang banyak bisa saling berinterferensi ketika saling berbagi sumber daya hardware seperti cache. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.